Halo teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke mata kuliah pengantar manajemen. Kita akan membahas kepemimpinan teman-teman dalam organisasi. Jadi ini adalah suatu hal yang penting ya, topik yang salah satu yang paling menarik dalam mata kuliah pengantar manajemen karena kepemimpinan itu penting. Manajer itu adalah pemimpin. Jadi dalam kepemimpinan itu merupakan terdapat hal-hal yang sangat seni. Jadi kepemimpinan itu sangat bergantung pada karakter orang, cara dia memimpin, dan bagaimana kepemimpinan itu bisa dijalankan dengan baik. Seperti yang kita pernah belajar sebelumnya bahwa organisasi itu sangat bergantung pada manajemen. Dan manajemen itu seperti yang kita tahu bahwa manusia merupakan aspek yang penting. Kita memahami manusia dengan cara berkomunikasi yang baik, memotivasi yang baik. Jadi komunikasi dan motivasi dalam organisasi itu harus sangat dijaga. Terutama dalam hari ini leadership. Leadership ini kepemimpinan yang harus dijaga kualitasnya. Jadi leadership itu adalah kepemimpinan itu atau leadership itu adalah hal yang memotivasi, memberikan inspirasi bagi organisasi, bagi rekan kerja, bagi bawahan. Jadi jika bawahan ingin termotivasi dengan baik, maka pemimpinnya harus baik. Pemimpin harus memberikan contoh dan memberikan komunikasi yang baik. Teman-teman di sini ada bahwa mahasiswa mengerti konsep kepemimpinan dalam organisasi yang terdiri dari pengertian kepemimpinan. Jadi ini hal-hal yang akan kalian pelajari. Berbagai gaya kepemimpinan yaitu demokrasi, otoriter, partisipatif, bebas tindak, teori munculnya kepemimpinan dan kualitas kepemimpinan manajer yang baik. Tentunya hal ini adalah hal-hal yang menarik dan penting untuk dibahas bagi kita. Karena kepemimpinan itu merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen. Berbagai pengertian kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan itu adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja dengan sukarela. Jadi, mempengaruhi orang lain seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam organisasi, dalam manajemen, orang itu manusia merupakan hal yang paling berpengaruh dan paling penting. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa ketika kita ingin rekan-rekan kita atau bawahan kita termotivasi, kita harus bisa mengekspresikan hal-hal yang bersifat uh, inspirasi, contoh yang baik, kinerja yang baik, atau visi ke depan yang hebat. Jadi agar mereka mau bekerja dengan sukarela mencapai tujuan organisasi, tujuan kelompok maksudnya. Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang, jadi seni ya, mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Jadi kepemimpinan ini merupakan sebuah keterampilan ya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi orang itu akan melaksanakan sesuatu dengan begitu termotivasi sesuai dengan kemampuan. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa kemampuan kepemimpinan itu penting sekali. Jadi berbagai gaya kepemimpinan di sini kita lihat ada demokratis, di mana melihat orang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang itu ada dalam setiap kegiatan, jadi memberikan partisipasi yang baik. Jadi orang bisa mengambil keputusan dengan mementingkan diskusi dulu, musyawarah, mengutamakan kerjasama dan teamwork. Kalau otoriter, penempatan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Jadi pemimpin bertindak sebagai penguasa. Jadi ada beberapa orang yang mengambil keputusan di organisasi itu. Jadi kebutuhan bawahan itu hanya sebagai mata-mata pelaksana, jadi tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, musyawarah, bahkan harus mematuhi perintah atau kehendak pimpinan tanpa syarat, jadi tanpa pertanyaan. Jadi mereka sangat mengutamakan otoritas gitu. Otoritas berkata ini, pemimpin berkata ini, atau kelompok ini berkata ini, maka harus dilaksanakan. Kemudian secara partisipatif, ini merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Jadi pemimpin ini menyampaikan hasil analisa masalah dan usulkan tindakannya. Jadi ya ini yang sangat penting perlu diperhatikan bahwa pemimpin ini mengusulkan tindakan, jadi meminta saran kritik daripada bawahannya oleh stafnya, tapi keputusan akhir tetap pada oleh kelompok. Kalau bebas tindak, teman-teman, ini adalah pemimpin yang melimpahkan wewenang sepenuhnya pada bawahan. Jadi karyawan menentukan sendiri kegiatan dan pengarahan, keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan, kebijaksanaan banyak dibuat oleh para bawahan. Karyawan mengevaluasi kerjaan dengan caranya sendiri. Ini memang cukup unik untuk didengar, tapi ini seringkali dikatakan sebagai laissez-faire. Jadi kepemimpinan bebas tindak. Jadi inilah tipe-tipe kepemimpinan. Kemudian
teori munculnya kepemimpinan kita bisa lihat ada beberapa teori. Pertama, teori genetis, yaitu leader are born and not made. Jadi pemimpin itu dilahirkan, bukan bukan dilatih ya, tapi ini bakat lahir. Jadi menurut genetis ini eh, seorang pemimpin itu diturunkan, jadi kemampuannya memimpin. Jadi dalam keadaan bagaimanapun seorang yang memang sudah genetiknya pemimpin, dia akan jadi pemimpin karena ditakdirkan. Jadi disebutkan pula bahwa gen kepemimpinan ini diturunkan oleh orang tuanya yang mungkin juga seorang pemimpin. Jadi menariknya, teori sosial itu merupakan eh, seperti pelawan ya, antitesis dari teori genetis, yaitu leader are made and not born. Jadi pemimpin itu sebenarnya dibuat, dididik, bukan genetik ya, bukan kodrati ya. Artinya pemimpin itu bisa dilatih, kepemimpinan. Para penganut teori ini mengarahkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa orang orang bisa jadi pemimpin jika diberikan pendidikan pengalaman yang cukup, teman-teman. Jadi sebenarnya pemimpin itu bisa dibuat menurut teori. Kemudian teori ekologis, seorang akan berhasil jika pemimpin yang baik, jika dia punya bakat. Jadi bakat itu sudah ada, kemudian tinggal dikembangkan melalui pendidikan. Jadi sebenarnya ini gabungan dari dua teori. Teori genetis mengatakan bahwa dia sudah punya bakat, dan ketika bakatnya itu diasah, pendidikan yang teratur, maka akan, jadi sebenarnya intinya harus ada bakat dulu kalau dalam teori ekologis. Ini bedanya. Jadi artinya bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur, pengalaman yang akhirnya menjadi seorang pemimpin yang paripurna. Jadi ini adalah tiga teori umum, teman-teman. Ketiga teori ini valid dan terbukti, dan artinya teori ini bisa merupakan menggambarkan fenomena yang ada tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini bisa muncul dari tiga cara ya. Artinya memang pemimpin itu adalah lahir sebagai orang pemimpin, pemimpin itu adalah dibentuk oleh pendidikan, dan pemimpin itu adalah bakat yang diasah.